Inter saat itu terlihat sudah sangat lepas ya dalam kondisi unggul dan bisa terus-menerus menciptakan peluang. Malah 15 menit terakhir menjadi sangat mencekam, bikin migrain dan nyeri dada. Aduh, deg-degan banget saat itu, mual. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan ya teman-teman. Long weekend. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Hari ini teman-teman, ya walaupun udah telat sekitar 2 atau 3 hari ya, tapi tetap saja kurang afdol rasanya kalau gua nggak nyerewetin peristiwa bersejarah tim kesayangan kita melaju ke semifinal Liga Champions setelah di leg kedua kemarin bermain draw 2-2 dengan Bayern Munchen. Menurut gua teman-teman, pertandingan leg kedua kemarin di luar prediksi. Kenapa di luar prediksi? Karena ternyata kepungan yang dilakukan oleh Bayern Munchen untuk lini pertahanan kita tidak semenyiksa itu. Dan yang bikin lebih kaget lagi, Inzaghi Ball ternyata justru tampil lebih menggigit dibandingkan leg pertama. Tim kesayangan kita ternyata tidak bermain bertahan begitu saja. Sebagai buktinya, ini langsung saja gua loncat ya ke bagian statistik pertandingan. Betul bahwa Bayern Munchen mendominasi penguasaan bola mencapai 63%. Akan tetapi kalau dilihat seberapa menggigit ya lini depan kedua belah tim, buset deh, gak beda jauh. Bayern Munchen membuat shot 20, sedangkan Inter walaupun penguasaan bolanya cuma 30% bisa membuat 15 tembakan. Dan bahkan kalau dilihat tembakan yang tepat sasaran, shot on goal sama teman-teman. Munchen 6, Inter juga 6. Nah, yang bikin luar biasa lagi teman-teman, yang ini bukan sekedar shot ya, tetapi peluang emas. Kalau berdasarkan statistik, peluang emas Inter selama 90 menit ada 4. Sedangkan Bayern Munchen walaupun menguasai lapangan, mengurung kita ya, membuat banyak tembakan, akan tetapi ternyata Bayern Munchen tidak punya peluang emas sama sekali, alias 0. Pertahanan kita begitu rapat, begitu solid. Dan bahkan kalau dilihat dari expected goalnya, kita juga unggul. Ya walaupun tipis ya, Inter 1,49 dibandingkan Munchen 1,40. Tetapi kan tetap saja 1,49 peluang yang diciptakan oleh Inter didapatkan dari penguasaan bola yang cuma 30%-an saja. Ini artinya sekali lagi teman-teman, Inter di leg kedua justru tampil lebih menggigit, lebih membahayakan. Padahal situasinya Inter sudah unggul ya, sudah mengantongi kemenangan selisih 1 gol di leg pertama. Namun keunggulan ini tidak serta-merta membuat Inter bermain bertahan hanya untuk mengamankan kedudukan saja. Khususnya di pertengahan babak kedua sih teman-teman, ketika Inter unggul 2-1, itu sempat ada momen ya sekitar 5-10 menit Inter justru bermain sangat menyerang dan meninggalkan banyak celah di belakang. Yang terlihat saat itu seakan-akan malah Inter yang sedang membutuhkan gol, padahal seharusnya Munchen yang tampil lebih menekan. Sekarang kita coba lihat lebih detail jalannya pertandingan teman-teman. Kalau dilihat dari sisi line up, Inter kembali diperkuat oleh Di Marco ya. Setelah kembali dari cedera, dia bermain sejak menit pertama. Augusto dicadangkan. Lalu kemudian di bangku cadangan ada Aslani yang juga kembali dari akumulasi kartu, dan Taremi yang juga sembuh dari cedera. Selebihnya untuk skuad Inter sama saja dengan leg pertama, tidak diperkuat oleh Dumfries dan Zelinski. Kemudian dari sisi Munchen, sama halnya dengan Inter, ada satu perubahan, yaitu Müller tampil sejak menit pertama. Guerrero yang di leg pertama tampil sebagai starter, kali ini dicadangkan. Kemudian di bangku cadangan Munchen juga sudah ada Coman dan Pavlovic yang sebelumnya tidak tersedia. Untuk jalannya pertandingan, baru 6 menit berjalan, Müller mendapatkan kesempatan shoot kaki kiri ya, setelah melakukan gerakan memutar mengecoh Acerbi, tetapi tendangannya masih terlalu lemah.
Lalu 3 menit kemudian, tepatnya di menit 9, Thuram bikin aksi individu menggiring bola ke arah kanan ya, mendekat ke kotak penalti Munchen. Lalu kemudian Thuram memberikan bola mendatar ke arah kiri. Sebetulnya ada Lautaro, tapi Lautaro diam saja karena melihat ada Di Marco yang berlari dan langsung shoot, tetapi masih bisa diamankan oleh Urbi. Kemudian Inter membuat peluang lagi di menit 28, crossing Di Marco ya, tendangan bebas disontek pelan oleh Acerbi. Bola lewat begitu saja di bibir gawang Munchen. Ini mengarah ke Thuram, tetapi sayangnya gagal disontek. Padahal aduh sudah tipis sekali dari garis gawang. Lalu lanjut, Inter kembali yang membuut peluang di menit 32. Calhanoglu shoot dari luar kotak penalti, masih melenceng tipis. Lalu 3 menit kemudian, peluang kelima di pertandingan ini, giliran Munchen yang membahayakan gawang Inter. Muller dapat momen shoot di dalam kotak penalti, memanfaatkan crossing dari Lemmer, tetapi shootnya masih bisa diblok oleh Darmian. Ada bola muntah, coba dimanfaatkan oleh Sané, shoot juga, tetapi diblok oleh Sommer. Lanjut di menit 36 teman-teman, Munchen kembali membahayakan gawang Inter. Kimmich dapat peluang shoot dari dalam kotak penalti, tetapi shootnya masih terlalu lemah. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Kalau dilihat dari sisi statistik teman-teman, di 45 menit babak pertama, Inter penguasaan bola cuma 39% saja. Tetapi total shot cuma selisih 2 lebih rendah. Untuk jumlah shot on target di babak pertama Inter cuma 1 dan Munchen 3. Namun teman-teman, walaupun di babak pertama Bayern Munchen jumlah shotnya lebih banyak ya, mereka bikin 3 shot, tetapi yang disebut peluang emas tidak ada sama sekali. Inter justru yang punya 2 peluang emas, sedangkan Munchen 0. Dan bahkan kalau dilihat dari expected goalnya sangat jomplang. Di babak pertama Inter membuat 0,84 expected goal, alias hampir 1. Sedangkan Bayern Munchen di babak pertama, walaupun bikin 3 shot teman-teman, expected goal mereka cuma 0,48. Jadi untuk babak pertama saja sebetulnya bisa dijadikan sampel jalannya pertandingan secara keseluruhan. Munchen mendominasi jalannya pertandingan, membuat lebih banyak shoot, tetapi shootnya tidak membahayakan gawang Inter. Kemudian lanjut di babak kedua, seperti biasa nih di tahun 2025 ini, entah kenapa Inter jadi sangat lemah ya pertahanannya di 15 menit awal. Inter jadi mudah sekali kebobolan di antara menit 46 sampai 60. Untuk di pertandingan kali ini terjadi di menit 51, Harry Kane one on one sama Di Marco. Bisa-bisanya ya Di Marco, aduh ini ngasih ruang terlalu lebar ya bagi Harry Kane untuk nge-shoot. Ini sih kalau gue lihat-lihat Harry Kane sebetulnya shootnya spekulasi juga tuh, untung-untungan, tapi ternyata shootnya malah bisa lolos dari sela-sela kaki Di Marco. Pertahanan yang sangat rapuh dan Sommer mati langkah. Munchen unggul 1-0 ketika babak kedua baru berjalan 6 menit. Jelas sekali ini meningkatkan moral mereka. Namun Inter tidak tinggal diam teman-teman. Inter mencoba langsung membalas. 3 menit kemudian Thuram mendapatkan bola lambung dari Lautaro. 1 lawan 2 nih dia dengan pemain Munchen. Thuram menang duel dari Lemmer, mencoba menggocek Dyer, tetapi shootnya masih terlalu lemah. Inter benar-benar belum patah arang dan mencoba bereaksi secepat mungkin. Setelah gol Harry Kane, Inter langsung terbangun, menguasai jalannya pertandingan dan membuat banyak serangan berbahaya. Akhirnya di menit 57, berawal dari corner yang diambil oleh Di Marco, ada kemelut di kotak penalti. Lautaro kakinya sangat gesit, adu cepat dengan Kimmich. Shoot kaki kanan, bola mengalir deras ke gawang. Gol 1-1 Inter Munchen. Gol balasan cepat dari Lautaro ini sangat amat membantu moral para pemain Inter kembali membara. Bahkan sebetulnya teman-teman, 3 menit setelah gol Lautaro, Inter bisa saja berbalik unggul melalui Darmian. Ini sudah sangat terbuka, shootnya juga sudah sangat kencang, tetapi bola masih bisa diblok dengan istimewa oleh Eric Dyer, cuma menghasilkan corner saja. Tetapi apesnya justru dari corner tersebutlah yang dieksekusi oleh Hakan ya, disundul tajam oleh Benjamin Pavard. Inter balik unggul 2-1 di kandang sendiri. Giuseppe Meazza bergemuruh sangat kencang, bikin merinding. Dan yang luar biasa teman-teman, setelah Inter unggul 2-1 ini, bukannya kembali bermain bertahan ya, mengamankan lini pertahanan,
Inter malah makin menjadi-jadi serangannya, makin menggempur pertahanan Munchen. Seakan-akan gol Pavard tersebut sudah kill the game. Pertandingan berakhir. Inter kembali mendapatkan peluang dari Darmian, shoot menggunakan kaki kiri, tetapi masih bisa diantisipasi dengan mudah oleh Urbik. Padahal ini shootnya kenceng juga loh. Dari sisi Munchen sendiri teman-teman, mereka menunjukkan punya mentalitas yang luar biasa ya. Walaupun di kandang lawan, situasi tertinggal dan mereka dalam kondisi terjepit, Munchen tetap dengan tenang meladeni permainan Inter. Bahkan mereka sempat dapat peluang juga nih melalui Olise, sangat terbuka di dalam kotak penalti, tetapi shootnya masih diamankan oleh Sommer. Dan bahkan 15 menit sebelum pertandingan berakhir, Munchen kembali ke pertandingan ya. Game on. Mereka menyamakan kedudukan melalui sundulan yang sangat apa dari Eric Dier. Ya ampun, gak nyangka. Corner yang sangat bagus sih. Olise alih-alih langsung mengirimkan bola ke kotak penalti, dia justru ngasih bola ke Gnabry ya. Lalu kemudian Gnabry crossing memberikan bola ke Eric Dier. Sundulan bola gantung membuat bingung Yann Sommer dan pemain-pemain Inter di situ. Gila sih teman-teman, nggak nyangka banget Munchen menyamakan kedudukan ya. Padahal saat itu gue berpikir pertandingan benar-benar selesai. Inter saat itu terlihat sudah sangat lepas ya, dalam kondisi unggul dan bisa terus-menerus menciptakan peluang. Malah 15 menit terakhir menjadi sangat mencekam, bikin migrain dan nyeri dada. Aduh, deg-degan banget saat itu, mual. Terlebih ketika Coman masuk, waduh gile. Olise, Gnabry, Coman main jadi satu di lapangan, pusingnya minta ampun. Gini aja udah pusing ya, gimana di semifinal nanti kita menghadapi Rafinha dan Yamal, pasti lebih pusing lagi. Bahkan gue inget banget di 1 menit terakhir pertandingan, ini Gnabry ada momen duel sundulan dengan Hakan Çalhanoğlu di dalam kotak penalti deket banget dengan gawang. Untungnya dia bukan tipe pemain yang jago duel udara, bola masih mampu diamankan oleh Yann Sommer. Dan kemudian setelah peluang itu masih ada juga di peluang dari Coman, tendangan volley dari dalam kotak penalti, untungnya masih melambung. Dan setelah 2 peluang tersebut, akhirnya wasit meniup peluit panjang juga. Injury time 6 menit berasa kayak 2 jam. Inter akhirnya memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions menghadapi Barcelona. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini gua harus berikan kepada Lautaro Martinez. Gila sih, terlepas dari gol krusial yang dia ciptakan ya teman-teman, tapi menurut gua permainan Lautaro melawan Munchen, baik leg pertama maupun leg kedua, adalah permainan terbaik dia di musim ini. Walaupun dari sisi postur dia kalah jauh dari Eric Dier dan Kim Min-jae, akan tetapi Lautaro masih bisa menang duel udara, nahan bola jadi tembok pemantul. Seakan-akan Lautaro lagi ngajarin Harry Kane tutorial menjadi seorang target man ya. Walaupun posturnya tidak setinggi besar seperti Harry Kane, akan tetapi Lautaro masih bisa menang duel udara, menahan bola dan jadi tembok pemantul layaknya seorang target man. Lalu kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Di Marco. Ya, Di Marco masih bisa diandalkan untuk bola mati dan crossing-crossingnya ya di open play. Tetapi kalau Di Marco tidak segera menemukan performa terbaiknya, khususnya dalam hal bertahan, bisa-bisa justru si Agus Rambut yang akan mendapatkan tempat sebagai wingback utama kita di sisi kiri. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Darmian teman-teman. Gila sih, di pertandingan leg kedua lawan Munchen, Darmian tampil luar biasa. Dia bagus banget, bahkan menurut gue lebih bagus dibandingkan Di Marco. Kombinasi dia dengan Pavard membuat Sané tidak banyak membahayakan pertahanan kita. Dan juga beberapa kali Darmian Pavard membuat blok-blok krusial. Dan yang gokil lagi, Darmian punya kesempatan mencetak gol ya. Dia bikin 2 shot berbahaya. Dan catatan yang terakhir tentu saja wajib gue berikan kepada Benji si Interista ya, yang akhirnya mencetak gol perdananya bagi Inter. Yang lucunya, gol yang kita nanti-nantikan ini justru hadir ke mantan klubnya sendiri. Yang layak dipuji dari Pavard bukan cuma karena golnya, tetapi juga karena soliditas dia di lini pertahanan, membuat kita merasa sangat amat aman dengan kehadiran dia.
Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.